Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan adalah nikmat iman, yang memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa tunduk patuh kepada aturannya. Dan tentunya apa yang kita laksanakan atau apa yang kita agendakan pada kesempatan hari ini merupakan kesempatan atau fursatan thayyiban, kesempatan yang baik, kesempatan yang kita isi untuk berthalabul ilmi, terkhusus materi belajar membaca Al-Quran, yang mana sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis tersebut, maka sudah tidak ada lagi yang namanya malas untuk mempelajari atau membaca Al-Quran. Karena dilihat dari keutamaan yang Rasulullah SAW sampaikan, yang akan memberikan dorongan atau semangat yang luar biasa kepada kita sebagai umatnya, menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mewajibkan yang namanya thalabul ilmi, di mana Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menurut ilmu itu hukumnya adalah fardu atau wajib bagi setiap orang muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Tetapi kewajiban menurut ilmu artinya tidak diikat dengan waktu, bisa di mana saja. Jadi waktunya jam berapa, tempatnya di mana saja bisa. Beda dengan sholat. Kalau sholat wajib ya 5 waktu ditentukan waktunya. Tidak bisa sholat subuh jam 8 ya, atau maksakeun we. Sholat duhur jam 3 atau asar ya. Jadi yang disebut dengan amalan yang dicintai Allah itu adalah yaitu as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, atau as-salatu ala fi awali waqti, pada awal waktu. Waalaikumsalam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait makharijul huruf secara gambaran umum saja, yang insya Allah dengan adanya gambaran umum nanti yang saya sampaikan minimal bisa memberikan kemudahan kepada kita untuk mempraktikkan setiap hurufnya dengan mensinkronkan teori dengan juga praktek dan juga hati kita tentunya.
Sehingga kemudahan itu bisa didapatkan ketika kita sudah terbiasa mengucapkannya, melafalkannya. Makanya perlu ditanya juga, dievaluasi tilawana sehari sabaraha ayat atau juznya saya ayat. Oh abi mah atau sehari 5 ayat, isi koma 5 ayat gitu. Jangan dengan amalan yang besar heula gitu. Tapi seayat teh heula 2 ayat, 3 ayat. Baru ketika kita istiqomah dalam membaca Al-Quran, walaupun belum sampai 1 kali duduk artinya 1 jam, ya minimal 1 menit atau setengah jam tehnya 2 menit. Maka kan ada doanya, yaitu Allahumma rahmna bil Quran. Di situ ada kalimat ana al-laili wa atrofan nahar, ya. Jadi di waktu malam dan juga waktu siang. Jadi disebut ana al-lail itu adalah waktu yang cukup lama, bukan waktu yang sebentar. Jadi lamun samanit mancan disebut ana al-laili wa atrofan nahar. Begitu pula malamnya diisi tilawah baca Quran, belum disebut wa ana al-laili, bukan waktu malamku membaca Al-Quran dengan sebentar, tidak, tapi dengan lama, yang minimal 1 jam. Nah, maka bagi kita bagaimana kalau kita ya yang memang super sibuknya, super padat agendanya, super padat kerjaannya, ya dikondisikan ada waktu luang walaupun hanya sepekan sekali, yaitu dirutinkan. Walaupun hanya sehari dapat 5 menit, yaitu dirutinkan untuk membaca Al-Quran. Walaupun belum lancar, al-ikhlas yaitu dilancarkan, ya. Karena setiap hurufnya insya Allah akan bernilai. Makanya ketika kita melakukan suatu kejelekan, maka harus diikuti dengan kebaikan, karena kebaikan itu sekali lakukan dapat lipat gandanya luar biasa. Beda dengan kejelekan, ya. Maka insya Allah ya mudah-mudahan kita yang sebagai hamba Allah, ya istilahnya orang Islam, itu ada keyakinan Allah memberikan jaminan surga. Allah menjamin surga. Bisa jadi setelah terpikir, oh iya, kebaikan kita kalau ikhlas karena Allah akan lebih banyak dibanding kejelekan kita. Tetapi kita hanya bisa berharap, berdoa, berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dengan ridhonya. Iwan fillah rahimakumullah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama dengan menggunakan nada muriki, ya. Masih ingat nadanya? Ada yang mau mewakilkan atau mewakili baca? Kalau kemarin nadanya ada naik, datar, turun, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau
nanti di rumah mau berlatih, ya itu irama yang sederhana, insya Allah tidak terlalu sulit dan tidak terlalu membutuhkan napas yang panjang. Nanti bisa dilihat di YouTube yang sudah dibuatkan tutorial sederhananya, ya Al-Fatihah dengan irama muriki, tapi itu direkamnya langsung lewat HP, tidak pakai mixer gitu ya, mixing, jadi agak kurang maksimal. Iwan fillah rahimakumullah. Nah, halaman 17. Sedikit mengulang halaman yang sebelumnya. Shod dan Lod. Ya, kemarin jadi Iwan fillah yang tidak hadir kemarin membahas Shod dan Dod. Jadi baru satu ya. Satu halaman. Wah, subhanallah. Heji karena baru satu halaman ya. Jadi materinya huruf so dan dod. Nah, jadi gambaran umum atau gambaran sederhana lah, tidak detail ya. Sod ini letak atau makhrajnya itu di ujung lidah. Nah, ujung lidah antara gigi seri atas dan bawah. So. Nah, jadi bunyinya so ya, tidak sa. Walaupun sin itu sama posisinya. Yang membedakannya apa? Tebal, terangkat lidahnya. Kalau sin mah tidak terangkat, sa. So jadi diangkat sa dan mual rada hese. So ya nu tiasa angkat. Jadi so itu bedanya lidahnya terangkat dari pangkal sampai ujung. So. Tapi tong ditaikeun naik nyariranya, oh paksakeun taikeun dan naik nyarira otomatis. So, sa, so, beda. Jadi kelebihannya ada sifat isti'la atau tafhim. Nah, jadi kalimat baru nih, isti'la atau tafhim. Karena ada 7 huruf yang termasuk kepada huruf yang dibaca tebal. Qaf, Shod, Dha, Ta, Dha, ya. Apalagi Kha, Gha, jadi tenanya Khosa, Kha ya, Kha, Khosa, Dogh, Tin, Qil, Qil itu terkumpul dalam kalimat itu. Ya, nanti dihafalkan, silakan. Huruf-huruf nanti sifat huruf insya Allah nanti dibahas lebih detailnya di tahsin. Kalau ini kan pratahsin, jadi sederhana saja. Jadi shod itu makhrajnya di ujung lidah, posisinya ujung lidah itu mengarah ke antara gigi atas dan bawah. Shod tidak ke bawah, tidak, tapi tengah-tengah. Shod. Kalau sin itu tidak ada tebalnya, jadi sin SW dibacanya S. Karena yang agak mirip itu son dengan sin, son dengan sin. Kapan ketika dirasa mirip dalam membaca son dengan sin? Ketika harokatnya kasroh. Lamun harokat fathah itu bisa disiasati, disiasati ya bahasanya. Bisa disiasati dengan monyongkan bibir, atau kasih S, oke, so pas i kumaha pas harokat i atau kasro jadi si anger tuh. Iya, ayat soe, ayat sui, ya, seperti itu ya. Jadi ketika harokat kasro yang khawatir sama dengan huruf sin. Begitu pula shod harokat doma yang khawatir sama dengan sin berharokat doma. Kalau membaca harokat fathahnya dengan SO, makanya SA ya, bukan SO, karena tidak ada huruf O. Termasuk lafaz jalalah Allah juga itu bukan Allah tapi Allah, bukan Allah tapi Allah.
Maka yang azan ya, nah itu dilatihannya di azan aja. Allah, Allah, bukan Allah ya. Kan terasa bedanya ya. Karena disebut O itu maksudnya mungkin dari para penulis tajwid itu untuk mempermudah saja, dengan alasan O itu tebal maksudnya ya, bukan tipis. Kalau A barulah tipis. Bismillah ya. Nah, jadi huruf shad itu ketika harokat fathah sama sa, sa ya. Ketika kasrah si, ketika doma su. Sa, si, su, so, si, su ya, kan berbeda. Misalkan so kasrah si, sin kasrah si, si, si ya, beda. Su, beda ya, tidak sama. Yang kedua huruf lo, lod. Nah, ini juga sama, menjadi PR bagi kita, termasuk saya mungkin. Tapi secara teori menempelkan di pinggir lidah, makanya disebutnya dua hafatani. Jadi dua pinggir lidah itu menempel ke geraham, kedua-duanya yang di atas. Kalau tidak bisa, ada rukhsah. Itu rukhsah teh karinganan. Boleh satu pinggir lidah yang sebelah kanan atau pinggir lidah yang sebelah kiri. Bo ya. Itu aja tempelin, gampang so. Coba ini. Oke, pas dina hese ge. Bo walau do, walau do. Ya beda. Walau dhalin. Dan kalau tepat enak pas ketika mengucapkan al-jauf atau panjang. Walau dhalin kalau tepat. Nah, atau sebelah kirinya walau dhalin. Boleh. Dua-duanya walau dhalin. Boleh. Nah, nanti PR-nya nanti kasrohnya. Nah, kok kasroh? Iya, nanti khawatirnya lo-nya kalau tidak tepat sama dengan di. Lodhi du, dadi du, zodhi du, zodhi du. Nah, itu ada zo, ada lo, ada da, ada za. Opat so. Mualnya opatnya Pak Cepi. Oh, hiji Pak Cepi banyak. Nah, salajengna atau selanjutnya adalah huruf to. Huruf to namanya atau istilahnya disebut juga toun. Zoun. Ketika membaca huruf to, maka tantangannya adalah harus bisa membedakan dengan huruf ta. Kapan? Ketika harokat kasroh dan doma. Jadi PR-nya harokat kasroh dan doma. Toti tu, tati tu. Nah, kalau sukun gampang. Alto, ilto, ut, at, it, ut. Gampang. Alto, ilti, utu, atta, iti, utu. PR-nya adalah kasroh. Kita nanti latihan. Ini ada latihan ya. Di mana letaknya atau makhraj huruf to atau toun atau juga atou? Di mana makhrajnya ada di ujung lidah, nempel atau mengarah ke gusi atas. To. Nah, gusi atas ya. Jadi ngarahnya ke gusi atas. Sudah hafal teorinya?
Ti alif, nanti kita murajaah deui. Alif Pak langsung jawab ya. Terkedah gitu ya. Minggu depan mau ngaji deh. Dites mah. Ya, no problem ya. Jadi insya Allah tidak seperti itu. Kita bersama-sama belajar. Saya belajar juga. Zo, ya, zoun. Nah ini juga PR. Sobat PR sebenarnya. To satu-satu ya, huruf to. Nah kita ganti. Tapi latihannya ba dulu. Biasanya langsung kan SMA rada ngeheng kena. Sengaja dibuat yang ba mah insya Allah tidak ada masalah ya. Nah kita latih dulu yang gampang dulu. Kayak menghafal jangan langsung menghafal yang sulit. Baca dulu Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Nas, Al-Ikhlas. Biar refresh ini. Mau disebut mana mun olahraga teh ya. Stressingnya pemanasan heula. Otak terus pemanasan. Maca kitab pemanasan heula untuk wakal langsung Arab kitab anu harese heula bertahap mun tafsir sebut tafsir naik ke Ibnu Katsir naik ke yang lainnya jangan sampai langsung ke Ibnu Katsir ya berat kan. Jadi sama kita latih yang mudah dulu huruf ba di bibir jadi tidak akan sulit. Yang bawah dulu ya. Aba ibi ubu alba ibe ub abba ibi ubu mangga aba ibi ubu ab ibi ubu abba ibi ubu lancarnya alhamdulillah gentos ke huruf to. Mana yang diganti atau huruf yang diganti adalah huruf ba. Alto ya. Alto ilti ultu alto ilto ulto alto ilti ultu. Mangga sareng. Sama-sama kita baca. Alto ilti ultu alto ilto ultu alto ilti ultu. Ketika tasdid harus ada tertahannya suara ya. Alto ilti ultu ya. Alto ilti ultu alto ilto ultu alto ilti ultu. Mangga sareng. Alto ilti ultu alto ilti ultu. Ya, masih atau iti utu ya. Masih it ut alto ya. 3 huruf dulu atau kita kurangi bebannya ya. 3 huruf 3 praktek 3 huruf dulu. Fathah kasr dan dhamma, tidak pakai sukun dan tasydid. Alto ilti ultu mangga. Alto ilti ultu. Iya. Mangga dari sebelah sini Pak. Alto ilti ultu. 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 Iya, berarti di kasroh ya, jadi tui ya, jadi kayak tui ya, tui, tapi sanes tui ya, tui, bibir tidak bermain, tidak bermain ke atas, jadi atau bercuap-cuap tidak, tapi menurunkan bibir bawah saja, tui, tui, ya, tui, 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 ya seperti itu ya. Jadi yang bergerak adalah lidah. Jadi lidah, posisi lidahnya tempelkan dulu. Ti. Nah, ti ya. Ti sanes ti. Beda ya. Ti sareng ti. Jadi nanti akan pameti mah diletak ti. Nya, ti mah ta. Tapi mah ti.
Jadi itu tebal. Jadi ujung lidahna selidahna jadi kayak ngerut ya. Kayak gitu. Toi. Itu nanti akan terasa ketika terus dilatih. Jika pertama dulu bisa juga, oh kayak toi ya, toi, oh gitu gini, lulus ternyata. Mungkin seperti itu caranya. Jadi terdengarnya ada suara yang tafhim ya, tebal. To aja, dari to posisikan sama dengan to, sifat aslinya to out. Nah, jadi posisikan ketika kasroh pun sama, dibawa to-nya ke i, ti. Nah, to, ti, ya, pedah turun hungkul bibir, ya. Jadi kalau yang saya rasakan itu, jadi pengucapannya to-nya udah betul, berarti tinggal digerakkan aja biar ke bawah, ti. Jadi jangan berubah, to, ti. Nah, jadi kayak ti ya. Dia bang gitu ya, bukan tui ya. Kalau tui bibir yang bergerak, ini lidah saja. Ti. Tu sama tu. Jadi sama dari to dulu. Tu. Jadi dari to dulu. Bukan tu, tapi tu. Ya, beda. Jadi sama ketika mengucapkan huruf to berharokat fathah. Tapi yang berbeda adalah vokal atau gerakan bibirnya, ada yang menurun, ada yang monyong. Itu saja gerakannya. Nah, sama tempelin aja. Tu, ti, to ya. Asal toma, to, ti dan tu. Ya, di Pabuli. Bibir berubah pas lidah ke bawah. Nah, itu saja. Kasroh turun ke bawah bibirnya. Doma monyong gitu. Fathah terbuka. Nah, itu gambarannya ya. Tacan lancar wae nya, bersabar ya. Insyaallah pasti akan ada kemudahan. Subhanallah. Patoto. Ya bisa. Ada ide brilian pada ya, seperti itu. Nah, kita akan coba yang latihan di atas. Nah, kalau tadi itu ya, eto, ilti, ultu, elto, ilto, ulto, elto, ilti, ultu. Mangga sama-sama. Eto, ilti, ultu, Iya, alhamdulillah. Kalau yang sukunnya ya, yang PR nanti. Tapi kalau sukun, insya Allah nanti ada materi khusus. Ini hanya gambaran latihan di rumah saja. Yang terpenting harokat fathahnya dulu. To, nah, udah harokat. To, nah, udah selesai ya. Tidak ada di sini harokat kasroh ya, tidak dipersulit sebenarnya. Nomor sulit ngajarna supaya nanti pas materi kasroh gampang gitu mas. Latihan huruf yang di atas ada ya, kita coba dulu ya. Babi bubab buban bani babna minal mubani babibam bani ba. Sama-sama kita baca. Babi bubab buban bani babna minal mubani babibam bani ba. Sekali lagi. Babi bubab bu
Babi bubab bubam bani bab maninan mudni bibam bani. Ya, belum lepas ya atau masih bingung katanya. Nah, kita masukkan sedikit-sedikit ya. Yang babi mubab. Nah, ba dulu. Babi mubab. Silakan. Babi bubab Ya. Bubam bani babna. bubam bani babna Bubam bani babna. bubam bani babna Minal mubni mabibam bani ba. minal mubni mabibam bani ba. Kita ganti dengan huruf to. To qil tu bal to. Maka Toqitu bato tu tan tani taqna minal mutani. Tutan naritatna. Dan ke gambarnya. Siap. Sampai yang apa? Sampai bubab ya. Sampai situ saja. Tatitu bato sarang. Tatitu bato. Nah, kita fokuskan ke harokat dulu. Tatitu bato. Enggak. Toqitu bato Nah, coba dirasakan pergerakan atau gerakan bibirnya ketika mengucapkan a dan i dan u-nya berubah atau tidak ya. Dirasakan. Taditu bato. Enggak. Toqitu bato Nah, terasa perubahannya. Sekarang mbak. Babi bubab. Babi bubab Nah, terasa perubahan bibirnya ya. Sehingga pokoknya terasa hurufnya jelas. Eta ujungna tos sareng atau basareng tos sareng enggak? Mana? Babi bubab kan? Mohon. Bukan itu toh? Taditu bato. Tadi toh kan di belakang depannya Mbak. Mohon. Jadi bana asli itu mah hurufnya kacanak-canak. Bawa mana mana. Lamun tong mari botot kinare. Jadi susah mengucapkannya ya. Jadi bato. Jadi dibuat supaya tidak membuat ketawa orang. Jadi sebetulnya namanya babi mubab ya. Babi bubab Tatitu bato. Toqitu bato Iya. Atau ilti utu maka. Atau ilti utul Tatitu bato. Toqitu bato. Ya, alhamdulillah. Itu saja dulu 3 dilatih. Ya. Nanti kalau dari a i u ba ba mi bu ba ta ti tu bat sanes tat bat. Nah, jadi diperhatikan atau dirasakan gerakan bibirnya. A terbuka, i turun, u monyong. Babi bubab. Sempurnakan ya, dirasakan sempurna. Mungkin asalnya biasa tidak terlalu terbuka, tapi coba dilatih dibuka, tapi yang wajar ya.
Jangan sampai salah mangap atau bahasa Indonesia terlalu luas ya terbuka. Babi mubab ya. Kalau fa sama bukanya sasi subas. Sasi subas. Nah, terasa. Huruf selanjutnya adalah huruf zo. Zoun. Zo. Makhrajnya di ujung lidah sama dengan to di ujung lidah. Tapi yang berbeda menempel ke dinding gigi seri atas. Zo. Zo. Zo ya. Sehingga ada kayak getaran angin ya mungkin atau udara yang kuat ke dinding gigi sehingga zo ya. Zo alzo izi uzu mangga alzo izi uzu alz iz uz nah biasanya kan az ya ada yang az ini az ya enggak az tapi az ya azo izi uzu azo izi uzu Ilzi ya, ilzi uzu. Tetap zo bunyi. Azo ilzi uzu. Maka azo ilzi uzu. Nah, kita coba ucapkan huruf za ya. Apakah sama enggak dengan zo? Nah, ini awalnya sama. Za aza izi uzu ya silakan. Aza izi uzu. Azo izi uzu. Azo izi uzu. Aza izi uzu. Aza izi uzu. Terasa berbeda ya. Za teh seteuing. Lamun zoma terasa tebal ya. Atau gampang teuing. Lalu yang da, kita coba da. Ada idi udu ya. Ada idi udu. Nah, maka ketika kita latihan misalkan silakan Iwan Villa tuliskan apa yang saya bacakan. A'udzu misalkan ya. Atau ayat 1 terbayang misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi sudah terbayang hurufnya bagaimana. Kalau panjang itu pasti ada waw kalau a'u ya. Enggak mungkin ditulis pakai alif atau iya, enggak mungkin. Pasangan doma pasti waw. A'udzu ya. Bukan zo atau zu tapi zu ya. A'udzu billah tidak terlalu tebal. Tapi kalau do pasti tebal. Nanti pas penanaman tebal pakai o aja. Ya, hampir mirip dengan itu. Ketika kasroh pun di bawah itu. Ketika doma pun terbawa. Ya. Posisi lidahnya seperti o. Karena tebal. Kalau yang da biasa za azza izi uzu tidak ada berat. Azza izi uzu wa iz ayumun dhoma wa iz ya iz betul Pak. Alzo azza ada azza alzo beda ya. Huruf z kalau ditulis mah ya, kalau ditulis di buku mah ada pakai zh zo ya, tapi bukan z
secara pengucapan mah, karena sudah tidak ada lagi pakai D nanti khawatir sama dengan da ya. Jadi Z itu menunjukkan kuatnya huruf ini gitu. Jadi ZH. Susah nanti kita. Tahfiz. Mahrozna bisa letakna biasa pas pengucapanna tah eta. Mohon paneta terus dilatih. Kita dilatih teh bukan teorina. Aya teori mah tadi terus beresnya. Gambaran sederhana. Tinggal dilatih praktek mah tadi setiap waktu dengan seperti ini. Contoh misalkan pakai yang babi bubab ya. Dhadhidhu bal ya bal. Jadi siga aya dua bal. Jadi posisi lidah nage sami kieu deui gitu. Bal ya. Bukan bad tapi bal ya. Dhadhidhu bal. Seperti itu ya. Dhani dhadna minal mudhni ya, atau bukan mudhani, salah karena bukan qalqalah. Mudhni madhidhan dhani dha ya. Kita coba yang sampai babi bubab saja atau sampai babi bubab. Dhadhidhu bal. Diulang sekali lagi. Terus sampai 5 kali kita ulang. Terus apa? Bal untuk ayat badlo. Bal sanes bad. Bal. Nah. Jadi lebet deui karena do deui bal. Tapi henteu badlo, bal. Nah, jadi kayak kieu pasti itu bal kieu ya, dia kasenot gitu. Bal ya, naik karena lidahna. Iya, sedikit lagi Pak, masih perlu. Nah, ada hese oke ya nanya nyari coekeun nanti aya contohna. Iya, bau ya, masih badnya. Pade mau apa Pade? Bau, untuk bau. Untuk ayat pantulan ya, langsung bal ya. Nah ini. Dongknya Dhawi antong monyong Pak kok dho ari dhawi bal ya seperti itu ya. Kita sama-sama baca dhawi bal bal mangga Nah kita coba terakhir bahasa sama-sama. Saya bacakan dulu ya. Bantadha sadadha tabakha. Bantadha sadadha tabakha. Tatasa fadhara dhajaza. Ta'adha syadhata
Sisanya 4 bersama kita baca. Za dha sa la la dha sa ra sa dha ra ta ja ta ha za da ta sa da fa ta ta za dha dha da sha sa dha sa ta dha ta dha ta. Ya, insyaallah lancar kalau ketika ini karena harokat fathah. Tinggal meletakkan saja tepat pada posisinya, walaupun ada sedikit sedikit perlu latihan lagi, tapi insya Allah ada sedikit berbeda dengan huruf yang sama, mungkin dengan huruf itu hampir sama, tapi insya Allah pasti berbeda karena posisinya yang berbeda dan juga ditambah huruf to dan zo ini ada gambaran tebal, jadi jangan disamakan dengan za. Coba direkam sendiri di rumah, yang sama kan da harokat fathah dulu aja, jangan kasroh dulu. Ini makan latihan saja, tapi di rumah artinya fathah aja. To zo 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 ya, da za hasilnya berbeda. Rekam saja. Oh, saya ini kok sama, ada yang sama, berarti itu yang harus dibedain ya. Jadi teori dilatih juga praktik yang maksimal, dan setiap huruf itu pasti berbeda bunyinya. Kalau sama berarti ada kesalahan mungkin dalam meletakkan ujung lidahnya. Seperti Allah tidak sulit ternyata, tinggal menempelkan saja di sini. Yang saya rasakan begitunya, mereka salah satu di pinggir lidah ke sini. Berbeda dengan dua-duanya. Dua-dua mah kadang-kadang ada hesen sebagian orang mah karena beda-beda posisi lidah itu kan yang nipis. Kagian itu. Itu hanya solusi saja. Nah, nanti insya Allah nanti ada setelah selesai nanti kita akan talaki dari awal lagi ya. Nah, tentu kalau ada talaki berarti harus ada latihan. Latihannya seperti ini saja tiap hari ya. Fathah aja dulu, tidak usah dulu kasroh. Nanti latihan kasroh sedikit-sedikit. Fathah to ya, a ba itu ya latihanna. Nah, jadi terbuka mulutna. Oke, kalau dirasa sulit dengan menggunakan kasroh dan domah, kalau sulit ya. Itu saja dulu Iwan Fillah rahimakumullah. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan di dalam menyampaikan materi tahsin ini. Insyaallah sama-sama kita belajar dan semoga ada manfaatnya. Saya